us will swing alive. For the frozen and my home. The fallen laws make the from city run. Yo, halo guys, bertemu lagi di channel gue Yusuf Adi. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, gue lagi mau review secara detail dari CB150R Streetfire rakitan tahun 2016 yang gue pakai selama kurang lebih 9 tahun nih cuy. Untuk kilometer dari CB ini kurang lebih sudah di 99.000 kilometer. Nah, di sini gue akan review secara singkat, terutama dari body dulu nih cuy. Untuk kondisi fisik dari CB150R ini masih lumayan kinclong ya cuy. Dari warna merahnya ini masih menyala cuy. Masih menyala, dan untuk bodinya ini hitamnya itu masih glowing abis cuy, anjay. Nah, ini dari sisi sebelah kanannya kita bisa lihat untuk CB150R ini gue sengaja nggak modif macem-macem ya cuy, karena menurut gue dari tampilan segi fisik dari CB ini menurut gue udah ganteng dari lahir cuy. Jadi nggak perlu banyak modif variasi macam-macam. Itu menurut gue modelnya itu udah lumayan keren cuy di masanya ya, di tahun 2016 cuy. Pertama dari yang gue suka dari CB150R ini terutama itu di bodinya cuy. Untuk bodinya itu dia sporty abis cuy, terutama untuk bagian belakangnya ya. Seperti yang kalian tahu, ini bodinya ini lumayan sporty abis cuy, runcing bener gitu cuy. Tuh. Ini di tahun 2016 ini termasuk naked bike terganteng di kelasnya menurut gua ya cuy, dibandingkan Fiction Advance sekalipun. Nah, di sini warna rangkanya dan velgnya itu masih menyala banget ya cuy. Untuk warna merahnya itu masih nggak ada pudar sama sekali cuy. Di sini mengapa warnanya masih bisa sekinclong ini cuy? Karena yang pertama itu gue pastikan untuk saat parkir itu di kondisi yang terlindung dari matahari langsung cuy. Untuk kalian jika ingin warna motornya tetap merah menyala atau kinclong seperti baru terus, itu pastikan yang pertama itu kalian menyimpan itu saat parkir itu usahakan jangan terjemur matahari cuy. Dijamin warna cat motor kalian itu akan lebih awet ya. Untuk stangnya ini di sini pertama dari atas ya, gue review dulu. Di sini untuk stangnya gue udah pakai stang RZR Yamaha. Gue pakai yang orinya, harganya ini sekitar 90.000 kok nggak salah cuy. Ini gue udah lama banget ganti ya. Untuk spion gue pakai spionnya si NMAX nih cuy. Menurut gue spion NMAX itu modelnya itu nggak kalah keren ya cuy. Dia modelnya lumayan sporty. Dari sudutnya ini dia lumayan meruncing ya cuy. Menurut gue nih kayaknya spion NMAX itu dia sama kayak spion Fiction cuy. Nah, untuk dari depan seperti pada video sebelumnya ya, di sini gue cuman pasang voltmeter cuy, karena untuk speedometer dari CB150R ini dia nggak ada indikator voltase baterainya cuy. Jadi sengaja waktu itu gue pasang voltmeter. Voltmeter ini dia nggak mahal cuy, cuman 20.000 ya. Ini gue pasang kabelnya, gue jumper ke daerah speedometer depan ini cuy. Nah, di sini nggak banyak perubahan, cuman pakai holder stang ya, karena ini memakai stang RZR, jadi otomatis dia kalau pakai riser bawahnya itu dia akan mentok ke tangki cuy kalau dikunci stang. Jadi di sini gue mengusahakan agar si stang ini saat di kunci stang itu dia tidak mentok ke tangki cuy. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk riser ini saat di
Saat dikunci stang ini posisinya, nah dia tidak menyentuh sama sekali cuy. Masih ada jarak gap sekitar 3 cm cuy. Jadi aman, nggak bikin lecet tangki cuy. Kalau misalkan kalian tidak merubah riser dari stang ini, dipastikan dia akan mentok tangki cuy. Terutama saat belok ya. Saat belok ke kiri itu pasti akan mentok ke tangki dan tangan kalian itu akan terjepit cuy. Nah, di sini untuk perlampuan semua masih standar ya cuy. Di sini ya karena seiring pemakaian selama 9 tahun ya wajar ada lecet-lecet dikit tuh cuy. Awalnya ini plat nomornya gue pakai plat Bekasi karena gue udah pindah alamat, jadi sekarang ini udah plat Jakarta Timur cuy. Nah, di sini untuk perubahan bagian atas ini nggak banyak perubahan ya cuy. Untuk CB ini yang gue beli aksesoris paket set bawaan Hondanya itu dia cuman ini cuy. Gue nggak tahu kenapa waktu itu gue beli yang versi Street Fighter Special Edition ini dia nggak dapat ini cuy, anehnya cuy. Untuk tank pad tangki sama aksesoris ini cuy yang di tangki ini cuy. Kan biasanya di sini ada stiker kunci juga ya. Ini waktu itu sebenarnya gue udah beli satu paket, cuman karena waktu itu kondisi kuncinya error nih diganti semua cuy. Jadi dia udah nggak terpasang lagi stiker kuncinya cuy. Stiker tutup bensin ya. Nah, ini gue waktu itu beli sepaket tank pad tangki sama yang stiker yang di sini, sama ini cuy, merah-merah ini cuy, untuk bagian sebelah kanan dan kiri, sama termasuk di cover radiator ini cuy. Ini harganya waktu itu satu paket sekitar 300.000 ya untuk spare part asli Hondanya. Soalnya waktu itu gue ambil ini nggak dapat aksesoris itu cuy. Nah, di sini gue akan review secara detail aja nih cuy. Menurut gue dari pengalaman pakai stang SZR ini, dari bentuk tampilan itu akan kelihatan lebih sporty dan racy ya cuy. Terutama saat dari depan tuh cuy, dia akan berbeda banget dari stang bawaannya. Tuh bisa kalian lihat posisinya itu seperti kayak stang jepit, cuman dia nggak terlalu rendah gitu cuy. Nah, dari depan ini yang pertama yang udah gua ganti pastinya ban ya cuy. Untuk ban depan belakang ini dari awal baru udah pernah gua ganti 2 kali cuy. Gua selalu pakai Aspira ya cuy. Aspira itu menurut gua harganya nggak terlalu mahal, untuk kategori motor harian ya lumayan ya cuy. Nah, di sini dari pemakaian stang SZR ini plus minusnya ini juga cuy. Stang SZR itu plusnya itu ini cuy, dia besi coran padat cuy sampai ke dalam-dalam tuh. Bisa kalian lihat stang itu dia nggak ada lubang untuk pemasangan jalu cuy. Jadi waktu itu pernah sempat crash ya karena terpleset, jalanannya berpasir, dia nggak bengkok sama sekali cuy. Justru yang kendor itu malah sambungan di segitiganya ini cuy. Cuma masih bisa gue benerin ya, cuman dibengkokin aja dikit dia langsung bener lagi. Dari minusnya stang SZR ini cuy, selain mentok tangki, kalau kalian nggak pasang riser, ini dia akan untuk kabel kopling sama kabel gasnya itu dia akan bersinggungan langsung dengan rangka nih cuy, yang berakibat akan membuat lecet halus nih cuy di bagian rangka sebelah sini cuy. Nah, di sini gue mengakali agar gesekannya tidak semakin parah, gue oleskan grease cuy. Oleskan grease tipis-tipis di bagian rangkanya cuy. Nah, untuk sebelah kanannya juga nih cuy, dia kabel gasnya itu dia akan sedikit menekuk tuh cuy, dan dia akan lecetin rangkanya juga tuh cuy. Hasilnya jadi seperti ini. Ini di sini gue oles grease tipis-tipis untuk mencegah karat dan mengurangi gesekan dari kabel gas tersebut cuy. Untuk shock breaker di sini udah gua turunkan sekitar 1 sentian ya cuy, biar posisinya itu semakin padat dan semakin agak nunduk gitu cuy. Di sini gua turunin kurang lebih 1 senti nih cuy.
Nah di sini ini sealnya ini udah bocor cuy. Shock asnya ini udah baret, seal shocknya ini udah bocor. Cuman untuk fungsi shocknya itu menurut gua masih berfungsi dengan baik cuy, nggak ada masalah ya. Nah di sini untuk piringan cakramnya ini udah gua ganti pakai piringan cakram CB versi terbarunya nih cuy, yang model wave atau kembang ya. Sebenarnya kan untuk bawaan CB ini dia pakai yang modelnya itu dia tidak beralur kembang seperti ini cuy. Nah waktu itu gua beli piringan cakram ini kurang lebih 260.000 asli Honda cuy. Ini udah lumayan lama juga ya, karena yang gua suka dari model kembang ini kelihatannya lebih sangar dan sporty cuy, dibanding yang versi bawaannya itu terlalu polos aja gitu cuy. Untuk seal piston kaliper depan ini sebelumnya udah pernah gua ganti juga ya cuy, karena untuk seal bawaan depannya itu waktu itu sempat rada macet cuy. Jadi saat kalian putar ban depan ini dia lumayan seret cuy, makanya waktu itu gua bongkar, gua ganti seal kaliper pistonnya ini cuy. Di sini juga udah gua kuras minyak remnya beberapa kali ya. Nah untuk lainnya ini benar-benar masih full standar cuy. Nah cuman untuk tabung shocknya ini gue sukanya dia nggak ada cat ngelupas ya cuy, seperti kebanyakan motor Honda sekarang cuy. Rata-rata itu banyak yang dikeluhkan itu tabung shocknya ini dia udah pada ngelupas cuy. Cuman gue sukanya dari CB ini dia tabungnya itu catnya lumayan kuat cuy, dia nggak ada ngelupas sama sekali ya. Untuk tampilan bodinya gue demen banget nih, agresif banget cuy, anjay cuy. Terutama untuk rangkanya nih cuy. Untuk rangkanya ini menurut gue di tahun 2016 ini ya lumayan sangar gitu cuy. Dibalut warna doff dan warna merah menyala seperti ini cuy. Lanjut kita review lagi di daerah sini ya. Nah ini cover radiator itu waktu itu gue beli satu set ya cuy. Nah sebelumnya kan dia nggak dapat cover radiator. Di sini penting banget cuy untuk kalian pengguna CB150R atau CBR ya. Ini penting banget untuk pemberian cover radiator seperti ini cuy, karena mengingat dari spakbor depannya ini dia terlalu pendek cuy. Jadi saat kalian melewati jalanan kotor atau cipratan air ini pasir-pasir itu bakal masuk ke sirip-sirip radiator ini cuy, yang akan mengakibatkan menumpuknya kotoran dan menghambat sirkulasi dari kerja radiator ini. Di samping untuk melindungi dari pentalan kerikilan batu, ini juga menambah estetika tampilan juga cuy. Ini kalau beli satuan kok nggak salah murah ya cuy, dia 100.000 rupiah kok nggak salah. Nah lanjut di daerah sini ya, ini untuk knalpotnya masih standar. Waktu itu sempat gua ganti pakai R9 Alpha cuy, seperti di video gua pertama kali gua upload. Ini waktu itu pernah gua modif pakai knalpot 9 Alpha. Cuman sekarang kondisinya udah gua balikin lagi ke kondisi standar ting-ting cuy. Nah untuk knalpotnya ini, untuk leherannya ini udah gua pernah cat ulang cuy, pakai cat Samurai yang high temp, yang tahan panas cuy. Jadi waktu itu gua copot, gua bersihkan ya. Jadi gua pilok sampai di bagian leheran ini nih cuy. Jadi hitamnya itu dia jadi warna kayak baru lagi cuy. Sampai saat ini sih hitamnya itu masih lumayan ya, dia nggak terlalu menguning lagi cuy. Ya paling kalau misalkan nanti warnanya mulai menguning lagi, ini bakal gua pilok lagi cuy. Karena waktu itu untuk kondisi leheran knalpotnya itu warnanya tuh udah mau mulai kuning-kuning gitu cuy, kalau nggak dipilok, jadi mengurangi estetika penampilan cuy. Nah di sini lanjut di bawahnya ini ada dinamo starter ya cuy. Dinamo starter waktu itu sebelumnya
gue udah pernah ganti pakai sebelumnya gue udah ganti arang berasnya cuy. Ganti arang berasnya beberapa kali ya, dari dinamo starter bawaan si CB-nya. Nah, udah beberapa tahun kemudian, udah lumayan lama pemakaian ya. Pas gitu dinamo starter itu rusak cuy, nggak tahu kenapa ya. Pas gua bongkar ternyata arangnya masih bagus. Yang saat disayangkan itu magnetnya itu udah lepas cuy dari rumah si dinamonya itu. Nah makanya ini untuk yang sekarang dinamonya belum lama udah gua ganti nih cuy, pakai dinamo asli ya. Waktu itu sih gue beli di Shopee, harganya hampir 500.000 cuy. Ini Mitsuba. Cuman waktu itu gue liat di Shopee harganya macem-macem cuy, dari harga yang di bawah 200 ada, yang 200-an ada. Nah di sini karena gue memikirkan untuk jangka panjang daripada nanti rusak lagi ya cuy, jadi gue pakai yang aslinya aja gitu cuy. Kok nggak salah gue waktu itu order di Honda Cengkareng atau di mana ya, gue lupa tokonya cuy. Ini harganya 470.000 kok nggak salah. Di sini nah di sini bisa kalian lihat ini sudah terpasang klakson Denso cuy. Nah di sini gue melakukan penempatan klakson Denso di atas mesin seperti ini cuy. Jadi gue pasang pakai bracket besi tambahan untuk mengurangi induksi panas dari mesinnya cuy. Jadi dia nggak terlalu panas ke klaksonnya cuy. Di sini udah terpasang lumayan lama cuy, udah di atas 5 tahun kok nggak salah waktu itu ya. Tapi sampai ini tidak ada kendala sama sekali sampai sekarang cuy. Semua masih berfungsi dengan baik. Untuk suaranya juga dia lepas cuy, tidak terhambat apapun. Untuk yang satunya lagi ini terpasang di bawah tangki ya cuy. Ini posisinya nggak bisa kelihatan ya. Ini posisinya itu ada di bawah tangki satu lagi cuy, di baut ya. Dia kan ada banyak baut tuh, jadi gua manfaatkan untuk baut yang ada di bagian atas itu. Nah lanjut di sebelah kanan ya cuy. Untuk di sebelah kanan ini cuy, hal yang sangat gue sayangkan di bagian rangkanya ini cuy. Seperti video vlog gue sebelumnya, ini titik karat yang sangat berpotensi bikin kropos nih cuy. Di sini ada lubang pembuangan, kayak lubang pembuangan air atau lubang apa ya di sini nih cuy. Tepatnya di sebelah sini cuy. Nah waktu itu kurang lebih pemakaian 1 tahun nih, herannya dia berkarat cuy, berkarat dan pinggirannya itu kayak mengelupas kropos gitu cuy. Tuh di sini apakah kelihatan cuy dengan jelas? Nah di sini gua akali untuk mencegah karat atau kropos yang lebih lebar lagi, gua oleskan grease cuy di daerah lubangnya cuy. Pakai grease apa aja, yang penting grease-nya itu tidak mudah larut dengan air gitu cuy. Tuh dia di daerah sini kanan kiri cuy, dia berkarat dan agak sedikit kropos gitu cuy. Makanya sejak gua tahu ini, gua langsung olesin grease cuy, agar karatnya itu tidak menyebar cuy. Nah di sini alhamdulillah ya, untuk posisi rangka ini tidak ada keretakan sama sekali ya cuy. Karena menurut logika gua ya, untuk yang bikin rangka patah itu penggunaan crash bar di sini cuy. Di sini gue dari awal nggak pernah otak-atik baut dari rangka ini nih cuy. Gue nggak pernah buka pasang aksesoris segala macam di sini cuy. Cuman gue cek secara berkala ya kekencangannya dari kondisi baut ini cuy. Soalnya jika ini kendor, ini juga akan mempengaruhi getaran ke bagian titik X ini cuy. Makanya untuk sampai sekarang untuk rangkanya ini masih aman cuy dari patah ataupun retak ya cuy. Seperti banyak pengguna CB150R kebanyakan dia bakal retak dan patah di titik ini cuy. Itu menurut gua dari pemasangan crash bar ya cuy di sini, karena jika pemasangan crash bar dia akan ada titik tekan di daerah sini cuy. Jika kalian jatuh ya sebelah kiri atau kanan, dia akan mengakibatkan efek tekan ini cuy di sini cuy.
yang mengakibatkan tekanannya itu dia akan masuk ke dalam sisi mesin cuy. Karena di sisi sebelah sini dia nggak ada penahan cuy, jadi dia akan menimbulkan efek melintir ke sini cuy, krek gitu ya. Jadi yang mengakibatkan di titik X nya ini dia akan kalah cuy. Itu menurut logika pemikiran gue cuy. Makanya sampai saat ini gue nggak pernah pasang aksesoris apapun di rangka ini cuy, supaya aman, terutama saat terjadi crash juga ya cuy. Bagian ke belakang ini benar-benar masih standar ya cuy. Karena menurut gua nggak perlu dimodif macem-macem. Dari segi tampilan fisik si CB ini lumayan ganteng cuy. Udah lumayan ganteng ya, walaupun nggak perlu dimodif macem-macem cuy. Terutama untuk di behel ini cuy. Di behel ini waktu itu udah gua cat ulang ya. Udah pernah gua cat ulang pakai pilok tahan panas yang sisa gua cat knalpot itu cuy. Warnanya itu dia hitam ngedop gitu cuy. Menurut gua sih warnanya masih masuk ya. Tuh, jadi warnanya itu dia nggak ngelupas cuy. Soalnya waktu itu untuk kondisi behel standar itu warna catnya itu udah pada ngelupas cuy. Jadi mengurangi estetika penampilannya cuy. Jadi di sini udah gua cat ya, waktu itu kurang lebih udah berapa bulan yang lalu gitu cuy. Cuman di sini udah mulai lecet-lecet dikit nih cuy. Mungkin karena di parkiran atau kena bonceng di belakang ya. Untuk knalpot benar-benar masih standar, nggak ada yang gua bobok sama sekali cuy. Nah untuk di sisi ini nih cuy, untuk di kaliper untuk di master rem bagian belakang ini sebelumnya udah gua pernah bongkar total cuy. Karena waktu itu ini bocor cuy olinya, jadi di rem itu ngembles gitu, nggak ngerem sama sekali cuy. Jadi waktu itu gua beli sio satu set sekaligus pegasnya juga ya, gue bongkar ulang, itu dalamnya udah berkarat cuy. Jadi gue bersihin total ya, gue pasang kembali semuanya. Nah akhirnya ini berfungsi normal kembali cuy. Jadi sekalian gue kuras minyak remnya juga cuy. Nah di sini untuk tabung minyak remnya itu yang aslinya itu udah keropos cuy, udah pecah ya, udah rusak ya. Karena seiring waktu pemakaian akhirnya waktu itu gue ganti lagi nih cuy tabungnya. Cuman untuk tutupnya itu gue masih mempertahankan dari tutup asli bawaan si CB nya cuy. Jadi gue cuman ganti si tabungnya aja. Karena waktu itu gue ganti tabung minyak rem belakang ini, tutupnya itu plastik cuy, nggak bagus cuy. Jadi gue tetap pakai dari tabung si CB ini, dia bahannya udah metal ya. Nah di sini untuk sistem Prolink waktu itu gue pernah ganti bushingnya ya cuy, satu kali dari awal baru beli sampai sekarang ini masih lumayan bagus cuy. Cuman ya kayak oblak dikit aja gitu cuy. Paling ya nanti bakal gue ganti. Dia satu set untuk bushingnya itu waktu itu gue beli sekitar 135.000 cuy. Untuk penggantian si bushing bearingnya aja sama seal-sealnya. Nah nanti gue di sini akan memberikan tips buat kalian ini cuy, cara maintenance agar bushing dari sistem Prolink ini lebih berumur panjang dan tahan lama cuy. Karena untuk satu set bushing, karena untuk satu set Prolink ini kalau misalkan kalian satu set ya ini harganya lumayan mahal. Untuk orinya cuy sekitar 500.000. Nah di sini untuk ban belakangnya ini juga waktu itu kan gue ganti satu set ya cuy, dipakai Aspira Premio Sportivo cuy. Ini gue pakai ukuran 140 cuy, 140 ring 17. Jadi bentuknya itu lumayan sedikit gambot cuy, karena untuk ban bawaannya itu ya dia pakai ukuran 130 ring 17 cuy. Nah di sini gue pakai yang 140 ukuran 140 ya. Nah di sini untuk kaliper rem belakangnya di sini juga udah gua pernah bongkar, gua ganti sealnya. Soalnya waktu itu kondisinya juga macet parah cuy. Jadi kalau di rem itu dia nggak balik lagi cuy. Jadi bannya itu seret cuy, nggak bisa diputar. Jadi waktu itu gua bongkar, gua ganti seal dari piston si kaliper rem belakangnya cuy. Jadi ini udah lancar banget cuy, udah nggak ada seret sama sekali.
Kalau untuk kampas rem gue selalu rutin ganti ya cuy. Gue biasanya sering pakai sih merek Aspira cuy. Gue udah lumayan lama pakai merek tersebut karena ya hasilnya untuk ini lumayan bagus cuy. Harganya juga nggak terlalu mahal. Untuk pengereman sama aja kayak aslinya cuy. Dimana buat motor harian itu ya lumayan cuy, harganya cukup terjangkau. Nah di sini untuk gear setnya ya, untuk gear setnya gue pakai merek Aspira juga cuy. Aspira dengan ukuran bawaan sama seperti bawaan dari CB150R ini cuy. Di sini untuk gear setnya dari pertama baru gue udah ganti 2 kali ya cuy. Untuk 2 kali sama yang ini termasuk ini cuy. Jadi yang pertama gue pakai Aspira juga. Itu gearnya udah berapa tahun, sekitar 5 tahun apa 4 tahun ya. Dia udah lancip di bagian belakangnya cuy, udah kendor. Nah ini belum terlalu lama, berapa bulan yang lalu ya kalau nggak salah, setahun ya, ini udah gue ganti cuy, pakai Aspira juga. Dengan ukuran rantai dan ketebalan rantai yang sama cuy. Nah di sini untuk warna velgnya warnanya itu masih merah merona ya cuy. Masih merah merona cuy, menyala abangku. Jika kalian lihat secara langsung, ini warna merahnya itu masih merah banget cuy. Walaupun motornya udah 9 tahun, ini merahnya ini benar-benar masih merah abis gitu cuy, kayak merah Ferrari ya, seperti bawaan dealernya. Nah untuk di sini untuk bearing gear ya, dia kan di gearnya itu dia ada bearing. Waktu itu udah pernah gue ganti sekali atau 2 kali ya. Jadi yang mengakibatkan saat kalian gas atau di jalan suara rantai bretek-bretek gitu, itu biasanya di ini cuy, di bearing gear ini cuy, bearing nap gear namanya. Karena untuk di bagian komponen ban belakang ini dia terdiri dari 3 buah bearing cuy. Yang pertama itu ada di bearing velg sebelah kanan, terus di bearing velg sebelah kiri. Nah selanjutnya ini ada di bearing dari gearnya cuy. Jadi dia terdiri dari 3 bearing ya cuy. Untuk bearing dari kedua ban ini semuanya udah gua ganti ya cuy. Jadi bearingnya itu kondisinya semua udah pernah gua ganti cuy. Gua grease ulang biar dia lebih tahan lama gitu cuy, nggak mudah karat lagi dalamnya. Nah ini niatnya sih nanti untuk standar-standarnya ini, kaki-kaki standar bakal gue pengen pilok lagi nih cuy. Karena ini agak sedikit berkarat ya cuy, karena emang dari baru belum pernah gue cat sama sekali nih cuy, untuk kondisi standar samping maupun standar duanya cuy. Untuk lampu-lampu semua masih berjalan normal, nggak ada kendala sama sekali ya cuy. Untuk bodi masih lumayan mulus walaupun sudah berusia sekitar 9 tahun cuy. Di sini kondisinya semakin panas ya cuy. Di sini sekitar jam 9 pagi ya. Ini biasanya di daerah sini banyak orang mancing nih cuy, di pinggir-pinggir kali ini ya. Ini masih banyak pepohonan. Gue sengaja bikin video ini di tempat ini karena ya nggak terlalu ramai gitu cuy. Jadi enak buat bikin video-video review seperti ini cuy. Nah berhubung waktu itu ini motornya pernah crash ya cuy. Cuman crashnya itu nggak parah, cuman waktu itu gue jalan karena jalanannya berpasir. Jadi ini cuy, gue kepleset pas di belokan jatuh cuy. Nah di sini sangat disayangkan kondisinya untuk sayap sebelah kanan tuh lecet nih cuy, baret. Sama di bagian handle-nya ini cuy. Nah di handle rem ini dia tuh baret. Nah ini paling nanti gua ganti handle kanan sama sayap sebelah kanan ini cuy. Sekalian nanti gua ganti stiker baru lagi cuy, biar kondisinya ini biar kelihatan lebih gres lagi cuy. Karena sayang banget kondisinya ini motornya mulus, tapi karena
ada sedikit baret di sayap kanan, jadinya terlihat kurang estetik cuy. Oh ya, untuk di daerah perkoplingan ini seperti yang video gua vlog sebelumnya, ini udah pernah gua ganti ya cuy, koplingnya pakai kopling dari merek Aftermarket cuy. Kopling aftermarket sekaligus sama per kopling aftermarketnya juga ya cuy. Cuman gua nggak pakai lama, cuman beberapa bulan ya, nggak sampai setahun, gua ganti lagi ke kopling standarnya lagi cuy. Kopling standar sama per kopling standarnya cuy, sama mangkok rumah koplingnya itu cuy, yang kanan kiri, karena untuk yang bawahnya itu udah lumayan aus kekikis ya cuy. Jadi gua ganti sekaligus plat koplingnya juga cuy, termasuk sama rumah koplingnya juga. Untuk kabel kopling ini udah pernah gua ganti 2 kali ya cuy, kalau nggak salah 2 kali, karena penggunaan dari per kopling aftermarket racing itu cuy, dia akan menarik kopling itu akan lebih keras, jadi efeknya itu dia akan cepat putus di area sini cuy. Makanya ini untuk kondisinya semua udah gua kondisi standarkan lagi ya cuy untuk perkoplingan, karena motor ini termasuk gua pakai kategori harian cuy, jadi gua cari aman untuk durability aja cuy. Untuk air radiator ini udah beberapa kali gua kuras ya cuy. Untuk busi juga udah gua ganti sekitar 2 kali ya cuy. Untuk busi 2 kali. Oh ya, seperti yang gue bicarakan, untuk rantai keteng nih udah pernah gua ganti juga, rantai keteng 1 set ya. Rantai keteng 1 set sekaligus lidah tensionernya juga cuy. Nah di sini gua yang gak gue suka dari penyakit CB ini di tensioner ya cuy. Untuk tensioner tonjokan rantai ketengnya ini cuy, dia sering banget bermasalah ya cuy. Dia kalau pernya udah lemah itu bakal timbul suara berisik cuy di area mesinnya cuy, suara kelotok-kelotok ya, seperti banyak orang bilang. Nah di sini udah pernah gue ganti berapa kali, udah gue setting pegas spiralnya. Nah pada akhirnya gue balik lagi ke tensioner bawaannya nih cuy, bawaan dari pabrikannya ya. Cuman waktu itu kondisinya ini udah gua gulung ulang cuy pegas spiralnya, dan juga udah gua potong beberapa senti gitu cuy. Jadi untuk tonjokan dari si tensioner ini dia lumayan kuat cuy. Jadi sampai sekarang nih udah nggak terlalu berisik lagi cuy, dibandingkan kalian pakai kayak tensioner Karisma ataupun tensioner bukan bawaannya cuy. Menurut gua ya paling rekomen ya balik lagi ke ini cuy, balik lagi ke tensioner bawaannya cuy. Cuman untuk tensioner bawaannya kalau beli itu lumayan mahal ya, harganya sekitar 300 ribuan. Menurut gua lebih baik sih pakai tensioner bawaannya cuy, daripada kalian menggunakan tensioner racing ya. Itu akan menimbulkan tekanan yang secara terus menerus cuy, karena dia tidak terlalu fleksibel yang mengakibatkan nanti akan kalahnya di lidah tensioner cuy. Nah menurut gua paling aman buat harian ya balik lagi ke tensioner standar cuy, karena emang dari pabrikan sudah memperhitungkan seperti itu cuy. Nah di sini sayang banget nih untuk tutupan sensor di knalpotnya ini, bautnya udah patah satu nih cuy, karena waktu itu mau dilepas ya ternyata dia karat cuy, jadi dia patah nih cuy. Paling ini harus diakali dengan dilas ya, baru dilepas gitu cuy. Jadi dia nggak ada pelindungannya lagi nih cuy. Untuk kabel dinamo starter ini udah gua pernah ganti ya cuy, baru harga sekitar 70.000, karena untuk kabel aslinya itu diskun penyambung dinamo starter itu udah patah cuy, dan juga di karetinnya dia udah pada getas cuy. Ini gua ganti kabel orinya itu harga sekitar 75.000 cuy. Kabel dinamo starternya dia nyambung sampai ke dalam sini nih cuy. Nah oke, kurang lebih review secara detail dari CB150R ini sampai di sini aja ya cuy. Mungkin di lain kesempatan gue akan memberikan tips dan tutorial yang bermanfaat buat kalian cuy.
gimana cara merawat ataupun tentang dari motor si CB 150R ini cuy. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran selalu rezekinya ya cuy. Jangan lupa untuk subscribe channel gue cuy, agar channel gue ini semakin berkembang untuk kedepannya terus cuy.